Selamat datang di suara yang mungkin gak pernah lo denger dari orang-orang terdekat lo. Selamat datang di ruang kecil yang gak ngasih solusi, tapi bisa nemenin lo diem buat sekadar ngerasa gak sendirian. Gue Alno, dan malam ini buat lo yang jadi anak sulung. Sorry banget gue sempet absen episode minggu kemarin. Banyak yang lagi diproses di kepala dan hati. Dan jujur aja, gue sempet kehabisan kata. Tapi hari ini gue balik karena ternyata gak semua yang diam itu baik-baik aja. Termasuk gue, termasuk lo. Dan sebagai permintaan maaf, episode ini bakal nemenin lo malam ini. Semoga cocok buat nemenin lo yang lagi nyari sedikit ruang buat bernafas. Pernah gak sih lu ngerasa lo capek banget, tapi lu gak bisa bilang sama siapa-siapa? Karena lu anak pertama, karena lo yang katanya paling dewasa, karena lo udah diajarin dari kecil buat ngalah, buat ngertiin, buat jagain, buat tanggung jawab sebelum lu ngerti apa itu artinya semua itu. Anak pertama tuh sering banget dipuji karena kuat, padahal aslinya udah remuk dari lama. Tapi karena gak ada yang nanya, ya lu diem aja. Karena udah jadi kebiasaan, lo yang ngerti semua, lo yang bantu semua, lo yang gak boleh lemah. Lucunya gak ada yang latih lo buat itu semua, tapi lo disuruh bisa. Kadang gue mikir, kenapa ya jadi anak sulung tuh kayak dikasih gelar invisible hero yang kerjanya nyelamatin keadaan tapi gak pernah masuk daftar orang yang butuh diselamatin. Dan ini bukan soal iri sama adik, bukan soal pengen disayang lebih banyak. Ini cuma soal pengen dimengerti juga, pengen ditanya juga, lo capek gak? Lo butuh dipeluk gak? Lo baik-baik aja gak selama ini? Gue tahu mungkin lo udah kebal, udah pinter banget pura-pura kuat, udah jago ngelucu di tengah kekacauan, udah terlatih buat bilang gak apa-apa, meskipun di dalam hati lo pengen banget bilang tolong dengerin gue. Tapi malam ini gak apa-apa kalau lo mau ngelepas semua itu. Gak apa-apa kalau lo mau jujur bahwa jadi yang pertama bukan selalu berarti jadi yang paling siap. Karena sejujurnya yang pertama itu sering juga yang paling kesepian. Gue bakal cerita sedikit soal pengalaman pribadi gue jadi anak sulung. Bukan buat drama, tapi buat ngasih tahu lo satu hal, lo gak sendiri. Bahkan kalau gak ada yang ngertiin, di sini ada gue yang dengerin. Karena malam ini dan selalu besok masih ada. Jadi keluarga gue tuh baik-baik aja sebenarnya. Gak ada drama gede, gak ada konflik yang bikin trauma jangka panjang. Mama kerja, papa juga. Gue anak pertama dan punya 2 adik perempuan yang cantik dan pinter. Kalau dilihat dari luar, mungkin hidup gue kayaknya adem, stabil, dan aman. Tapi entah kenapa, sejak kecil gue ngerasa ada satu hal yang gak pernah gue bisa lakuin dengan santai. Ngeluh. Sebagai satu-satunya cowok dan sebagai anak pertama, ada ekspektasi yang gak pernah ditulis, tapi berasa terus. Lo harus bisa, gak boleh nyusahin, gak boleh nambah beban. Kalau ada masalah, lo simpen. Kalau capek, lo atur nafas, senyum, lanjut jalan. Makanya waktu SMA, gue mutusin buat gak tinggal di rumah. Gue tinggal di rumah nenek. Bukan karena ribut, bukan karena ada masalah besar, tapi karena gue belum sanggup, belum siap jadi yang paling bisa setiap hari. Belum kuat nahan tekanan yang gak kelihatan, tapi nempel terus tiap gue pulang. Waktu kuliah, beda kota. Gue ngekos sendiri. Dan di situ titik baliknya, gue mulai jadi orang yang sulit cerita. Karena dari hari ke hari, gue harus bisa semuanya sendiri. Masak, nyuci, ngatur uang, belajar, kerja part-time. Dan kalau capek, ya udah gue peluk diri gue sendiri. Karena gak ada siapa-siapa. Dan lama-lama, kebiasaan itu nempel. Gue jadi jago pura-pura kuat, jago jawab iya-iya aja. Bahkan ke orang tua sendiri. Lucunya, semakin lama gue jauh dari rumah, semakin besar keinginan buat balik dan bilang, "Maaf, aku kangen."
Boleh gak aku diem doang di samping kalian? Ambil cerita apa aja? Aku pengen dipeluk. Aku pengen ada yang dengerin aku tanpa aku harus nahan-nahan kalimat. Tapi ya itu, ada rasa malu. Kayak gue anak cowok, masa manja. Gue anak pertama, masa ngeluh. Dan kalimat-kalimat itu tanpa sadar jadi tembok paling tinggi yang gue bangun buat diri gue sendiri. Jadi kalau lu sekarang lagi ngerasa jauh sama keluarga padahal gak ada konflik besar. Kalau lo ngerasa kesepian padahal satu rumah sama orang-orang yang lo sayang. Gue paham, kadang bukan karena mereka salah, tapi karena kita terlalu lama nahan semua sendiri sampai kita lupa rasanya didengerin tanpa harus jadi kuat. Dan buat lo yang anak pertama, lo gak perlu selalu bisa. Lo gak perlu selalu dewasa. Kadang lo cuma perlu ruang. Ruang buat bilang, tolong peluk gue. Gue bakal bacain satu email dari teman kita yang juga mungkin lagi bawa beban serupa. Semoga pas lo denger, lo ngerasa lebih gak sendiri. Karena mungkin kita tumbuh dalam cerita yang beda, tapi sepinya sama. Karena besok masih ada. Dari Salsa, waktu gue baca pelan-pelan, hati gue ikut nyeret ke dalam ceritanya. Dan hari ini, gue mau baca bareng lo. Siapa tahu lo juga lagi ngerasa kayak Salsa. Hai Kak Alno. Aku Salsa, aku anak pertama dari 4 bersaudara. Usia aku sekarang 24 tahun. Dan sejak aku lulus SMA, aku udah kerja bantu orang tua. Gak ada yang maksa sebenarnya. Tapi entah kenapa dari dulu aku ngerasa harus gitu. Harus bisa, harus ngerti, harus kuat. Papa aku udah pensiun. Mama aku buka warung kecil di rumah. 2 adik aku masih sekolah. Kadang mereka minta ini itu. Dan aku selalu bilang iya, meskipun aku sendiri lagi ngirit buat bayar kos sama makan. Aku capek Kak, tapi bingung mau cerita ke siapa. Takut mama sedih, takut papa mikir aku nyalahin keadaan. Padahal aku cuma pengen dipeluk, pengen dengar kalimat, terima kasih ya, kamu udah sejauh ini. Teman-teman, aku bilang aku mandiri, kuat, panutan. Tapi gak ada yang tahu malam-malam aku suka nangis sendirian. Karena rasanya berat jadi dewasa sendirian. Berat jadi penopang yang gak pernah boleh patah. Kak Alno, aku gak minta solusi. Aku cuma pengen tahu, normal gak sih ngerasa capek kayak gini? Meskipun gak ada yang salah sama hidup aku. Gue dengerin lo. Dan jujur, saat baca email lo, ada bagian dari diri gue sendiri yang ikut nangis dalam diam. Gue gak akan sok bijak dan bilang, semua akan baik-baik aja. Karena kadang, hidup gak segampang itu. Tapi satu hal yang pasti, lo gak salah, dan lo gak sendirian. Rasa capek lo valid, rasa ingin dipeluk itu manusiawi. Dan rasa hampa dibalik semua, terima kasih yang gak pernah diucap. Itu luka kecil yang ngendap dalam diam. Banyak dari kita anak sulung terlatih buat ngerti orang lain, tapi gak pernah diajarin buat ngerti diri sendiri. Kita cepat peka kalau orang lain butuh bantuan, tapi kita gak tahu gimana caranya minta bantuan. Dan tahu gak, Sal, kadang hal yang paling nyakitin bukanlah beban itu sendiri, tapi kenyataan bahwa kita harus menanggungnya sendirian dalam sunyi sambil tetap senyum di depan adik, tetap tegar di depan orang tua. Gue gak bisa peluk lo sekarang, tapi kalau suara gue bisa nyampe ke hati lo, gue mau bilang ini, terima kasih Salsa, lo hebat, lo kuat, tapi lo juga berhak istirahat, berhak bilang capek, berhak didengerin. Dan buat lo yang lagi dengerin ini siapapun lo, dimanapun lo, kalau lo lagi bawa beban berat dan lo gak tahu harus cerita ke siapa, boleh ya malam ini lo berhenti sebentar, biar gue yang temenin lo diem. Kita gak harus selalu punya jawaban. Kadang yang kita butuh cuma ditemenin tanpa dihakimi. Dengerin dulu ya, gue tahu kadang hidup ini gak simple. Gak ada manual buat kita yang
selalu disuruh kuat, selalu disuruh jadi panutan, tapi sesungguhnya hati kita juga haus buat dimengerti. Gue paham banget kalau banyak dari kalian yang dengerin ini malam ini mungkin lagi nahan rasa sepi, nahan berat yang gak kelihatan, nahan cerita yang gak berani diungkapin. Lo gak sendirian. Bukan berarti beban lo ringan dibanding orang lain, bukan berarti cerita lo kurang berat. Tiap rasa capek, tiap rasa takut, tiap rasa pengen menyerah itu sah dan itu berharga. Gue gak akan bilang semua akan baik-baik aja, karena gue tahu gak semua cerita berakhir indah dengan cepat. Tapi gue mau bilang ini, lo berhak buat jujur sama diri sendiri tentang apa yang lo rasain. Kadang kita lupa bahwa dalam kesibukan hidup, dalam harapan yang diletakkan orang ke pundak kita juga butuh ruang. Ruang buat ngelepas topeng kuat itu. Ruang buat bilang, aku gak baik-baik aja hari ini. Ruang buat nangis tanpa harus takut dilihat lemah. Kalau lo anak sulung, lo pasti tahu gimana rasanya. Beban itu bukan cuma soal tanggung jawab, tapi juga soal kesepian yang gak kelihatan. Kita diajarin buat selalu bisa, tapi gak diajarin buat minta tolong. Kita sering jadi tempat bertumpu orang lain, tapi lupa buat bertumpu ke diri sendiri. Dan buat yang bukan anak sulung pun, gue yakin cerita lo gak jauh beda. Setiap orang punya perjuangan diamnya masing-masing. Kadang yang terlihat kuat justru yang paling rapuh. Kadang yang paling ceria justru yang paling sunyi. Gue gak punya solusi instan buat semua ini. Tapi gue punya satu hal yang selalu gue ingat. Dan pengen gue bagi ke kalian, kita gak harus jalan sendirian. Mungkin gak semua orang di sekitar kita bisa ngerti, tapi selalu ada ruang di sini di podcast ini buat lo bercerita, buat lo didengerin tanpa takut dihakimi. Jadi, buat lo yang denger ini sekarang, gue mau lo ingat, gak apa-apa kalau lo capek, gak apa-apa kalau lo gak baik-baik aja, gak apa-apa kalau lo minta waktu buat diri sendiri. Dan yang paling penting, besok masih ada ruang untuk bernafas. Masih ada kesempatan buat mulai dari awal lagi. Kita berjalan bareng-bareng di jalan yang kadang gelap ini, dan gue di sini tetap nemenin lo. Nah, gengs, sampai sini dulu obrolan kita malam ini. Terima kasih banget udah nemenin gue, dengerin cerita, dan buka ruang buat rasa yang kadang susah diucapin. Kalau lo punya cerita, apapun itu tentang keluarga, tentang beban, tentang rasa yang lo tahan sendiri, jangan ragu buat kirim ke email kita yang ada di deskripsi. Gue bakal baca, dan mungkin cerita lo bakal jadi bagian dari episode berikutnya. Karena setiap cerita lo itu berarti, dan gue pengen lo tahu, lo gak sendiri. Ingat juga, kalau malam ini lo lagi ngerasa berat, atau lagi pengen diem aja tanpa harus ngomong apa-apa, gue ada di sini, nemenin lo. Kadang, kehadiran tanpa kata-kata itu udah cukup buat jadi pelipur lara. Buat kita yang mungkin merasa hari ini gelap, besok masih ada kesempatan buat lihat cahaya. Buat yang lagi ngerasa lelah, besok masih ada waktu buat istirahat dan mulai lagi. Gue harap malam ini lo bisa pulang ke hati lo sendiri dengan sedikit lebih ringan, sedikit lebih tenang. Terima kasih sudah jadi bagian dari perjalanan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jaga diri, jaga hati. Peace out.